Does this image of me make you think? Does it make you feel something? Let's go! I have you covered. Halo, kembali lagi bersama gue Kang Movie. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Rogue Warfare yang dirilis pada tahun 2019, yang bercerita tentang pasukan khusus yang diisi oleh prajurit-prajurit elit dari negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Dalam misi memerangi kelompok-kelompok teroris bernama Black Max. Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa ya bro and sis pencet tombol merahnya dan nyalakan loncengnya. Oke, tanpa basa-basi banyak lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Oke, gas. Seorang pemimpin teroris yang bergerak di Timur Tengah, sedang merekam video propaganda untuk menyerang negara-negara Barat, terutama Amerika, yang menurut mereka sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi di wilayah mereka. Dalam video itu si pemimpin teroris juga mengajak para penduduk dan partisan untuk bergabung dengan mereka, guna meraih kebebasan dari idealisme Barat. Ia memberitahu kenapa dirinya dan kelompoknya tercipta, karena rancangan sempurna dari negara-negara Barat di tanah kelahirannya. Setelah itu, kelompok ini mendatangi sebuah desa yang tidak mau bergabung dengan mereka. Begitu memasuki desa, mereka melepas tembakan untuk membuat kekacauan, sontak para warga lari berhamburan begitu mengetahui kelompoknya datang dengan senjata di tangan mereka. Kelompok ini berhenti di tengah desa dan membunuh orang-orang yang mereka lihat. Kita diperlihatkan beberapa warga mencoba melawan dengan senjata, namun, dengan mudah dilumpuhkan. Pemimpin di desa itu mampu menumbangkan beberapa teroris, sebelum dia kehabisan amunisi dan ditangkap. Kemudian pemimpin desa beserta keluarganya dan keluarga yang selamat diinterogasi oleh pemimpin teroris. Kepala desa meminta agar mereka dilepaskan, karena mereka hanyalah warga biasa yang tidak mau ikut bergabung dengannya. Pemimpin teroris beranggapan bahwa di tengah peperangan yang sedang berlangsung ini semua warga wajib menjadi prajuritnya atau mereka akan dianggap sebagai musuh. Dan karena kepala desa tak bisa memberikan jawaban, pemimpin teroris pun membunuh anak laki-lakinya. Setelah kematian anaknya, kepala desa tetap menolak sehingga dia dan para warga yang tersisa dieksekusi langsung oleh para teroris, dan hanya anak perempuannya yang berhasil melarikan diri setelah sang istri memohon kepada pemimpin teroris. Keesokan harinya, di kantor Kepresidenan Amerika Serikat sang presiden sedang dengan semakin gencarnya pergerakan kelompok teroris itu, yang mereka sebut sebagai kelompok teroris Black Mark pasca serangan teroris 9/11 Amerika. Dan sekutu-sekutunya bekerja sama untuk menjaga perdamaian di atas muka bumi ini, sehingga dia tidak akan membiarkan kelompok Black Mark merusaknya. Oleh karena itu dia membentuk sebuah pasukan khusus yang berisi prajurit-prajurit terbaik, dari masing-masing negara pemenang Perang Dunia Kedua. Yang kini menjadi anggota Dewan Keamanan Dunia para prajurit yang terpilih. Antara lain, Tiga hari kemudian di markas tersembunyi Amerika di Timur Tengah, sang komandan yang bernama Briscoe disambut oleh prajurit Smith. Di dalam markas juga ada prajurit Marino yang bertanggung jawab atas pengawasan wilayah. Setelah itu, anggota tim khusus yang baru dibentuk dihadapkan pada periskop yang memberitahukan bahwa misi ini bersifat tidak resmi, sehingga yang akan mereka lakukan tidak diketahui dunia. Misi pertama tim ini adalah menangkap Muhammad Habib, yang merupakan seorang penjual senjata ilegal kepada kelompok Black Max. Hal itu guna mengetahui siapa pemimpin Black Max yang, hingga kini, tidak ada yang tahu. Dan dikarenakan keadaan yang mendesak, mereka tidak akan melakukan proses pengenalan dan pelatihan bersama. Setelah memperlengkapi diri dengan senjata, tim khusus ini pun diantar ke lokasi misi. Mereka melintasi lereng Bukit Tandus hingga sampai di sebuah desa. Rob yang terlalu arogan mengecek seorang diri dan melumpuhkan seorang penjaga yang sedang menghisap rokok. Setelah itu anggota tim memasuki sebuah rumah untuk mencari Habib. Di sana ada seorang pria tapi bukan Habib. Rob ingin membunuhnya namun Daniel melarang. Mereka pun melanjutkan pencarian ke rumah-rumah yang lain, dengan membagi menjadi dua tim.
Kita diperlihatkan Jack dan Zhu mendapat serangan tiba-tiba dari seorang teroris. Sementara tim yang lain berhasil menemukan Abib, Galina pun mengamankan gadget yang terdapat di situ, dan Abib, yang sedang terpojok, menembak Chris sebelum dilumpuhkan oleh Daniel. Para teroris yang telah sadar mengejar Jack dan Zhu. Sementara di markas pusat, Marino mencarikan rute pelarian untuk mereka. Singkat cerita, Jack dan Zhu telah bergabung dengan yang lain tetapi posisi mereka kini telah terkepung, dan terjadi baku tembak di antara mereka. Sementara Daniel mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Chris, namun pada akhirnya, Chris tak tertolong. Setelah para teroris berhasil dilumpuhkan, mereka kembali ke markas bersama jasad Chris. Sementara itu, di tempat pemimpin Black Max seorang ajudannya memberitahu kabar terbunuhnya Abib dan kemungkinan terlacaknya jejak mereka, namun pemimpinnya nggak mempermasalahkannya, justru, dia sudah memperkirakan bahwa peperangan tidak lama lagi akan pecah. Dia meminta ajudannya untuk mempercayai tekadnya dalam misi untuk membebaskan tanah mereka, serta menyampaikan kepada para anggota agar tetap waspada. Do not doubt my resolve. We will win this war. Di markas Amerika, mereka berhasil menemukan lokasi baru berdasarkan data dari laptop dan handphone milik Abib, yang saat ini sedang dipindai oleh satelit. Kemudian, kita diperlihatkan Daniel dan James memberikan penghormatan terakhir kepada Chris sebelum jasadnya dikirim ke Amerika. Setelah itu James terlibat cekcok dengan Rapp yang dianggap biang kerok dalam misi karena terlalu arogan. Sebelum dipisahkan oleh Daniel, yang meminta mereka untuk fokus pada misi, sedangkan Briscoe dan timnya berhasil menemukan tanda-tanda camp di tengah gurun yang dia yakini sebagai markas Black Max. Dia pun memberitahu temuannya itu kepada pasukan khusus dan akan segera mengirim mereka untuk memeriksanya. Keesokannya dengan diantar helikopter, mereka tiba di lokasi. Dari atas bukit, terlihat kumpulan teroris yang sedang berjaga-jaga. Galina memindai jumlah para teroris dengan teropong senjatanya, dan setelah diketahui posisi musuh, Daniel membagi tim menjadi dua untuk menyusul, sementara Galina melindungi dari bukit sebagai sniper. Kita diperlihatkan begitu mereka mendekati camp, Galina melumpuhkan 3 orang teroris yang berjaga. Lalu Daniel dan Jack memasuki camp dari belakang, mereka memeriksa tenda-tenda, sebelum Daniel melumpuhkan seorang teroris, sementara Rao, James dan Zhu masuk dari arah depan. Galina melumpuhkan lagi 2 orang teroris di tempat Rao. Di sebuah tenda, Jack menemukan peralatan kimia dengan daya ledak besar. Saat Daniel sedang melapor ke Briscoe, tiba-tiba mereka ditembak oleh teroris. Lalu pemimpin Black Max memerintahkan anggotanya untuk menyerang dan Galina pun memberitahu bahwa kelompok Black Max mengarah ke tempat Daniel. Begitu bertemu, baku tembak pun terjadi di antara mereka. Timnya Rao juga mendapatkan serangan dari Black Max hingga membuat mereka tersudut. Mereka tidak bisa bergerak karena banyaknya anggota Black Max, Galina pun membantu dari tempatnya agar mereka bisa bergerak maju. Kita diperlihatkan Jack meledakkan sebuah tenda dengan granat, tetapi, para teroris terus berdatangan tanpa henti. Dari markas Briscoe memerintahkan Marino untuk menjemput mereka dengan helikopter. Tim Daniel dan Rao masih terus bergerak ke titik temu, sementara Galina terus memantau pergerakan teroris. Lalu Daniel, ia menahan para teroris seorang diri agar yang lainnya bisa kembali ke titik penjemputan. They're everywhere. How much time? 10 minutes? Go! Go! Let's go! No, just keep moving. I'm gonna meet you there. What? Just go inside! Go, just go. I have you covered. Galina! We're coming to you! Akhirnya Daniel yang terkepung oleh kelompok Black Max, sementara anggota yang lain berhasil kembali ke tempat Galina. James ingin kembali menyelamatkan Daniel, namun karena para teroris bergerak ke arah mereka, anggota yang lain pun memaksanya untuk kembali ke markas.
Sementara Daniel, ditangkap oleh pemimpin Black Max. Sekembalinya ke markas Rapp berjanji kepada James bahwa mereka akan menyelamatkan Daniel. We have to bring him back. And we will. We're a team. Berdasarkan hasil misi, Briscoe melaporkan temuan mereka kepada Presiden, bahwa kelompok Black Max sedang membuat sebuah bom dari gas sarin, di mana mereka telah membuat, namun mereka belum tahu siapa yang ditargetkan. Singkat cerita, Galina berhasil menemukan lokasi selanjutnya yang kemungkinan akan didatangi kelompok Black Max dari data milik Abib. Sementara itu di camp, Daniel sedang ditahan oleh pemimpin Black Max, yang sedang melampiaskan amarahnya, dia menobatkan dirinya sebagai pemimpin revolusi seperti yang pernah dilakukan Amerika di negaranya. Namun di saat Amerika disebut heroik atas hal itu, aktivitasnya justru dicap sebagai terorisme oleh dunia. Oleh karena itu dia berambisi untuk memperkenalkan kekerasan kepada dunia. Setelah itu pemimpin Black Max menyayat telapak tangan Daniel untuk menunjukkan garis di antara dunia mereka. Keesokannya, para anggota pasukan khusus bersiap mendatangi lokasi yang ditemukan Galina. Tugas mereka, hanya mengintai sambil menunggu arahan dari Briscoe. Mereka juga diberikan jubah untuk menyamar. Di tempat pemimpin Black Max, ajudannya memberitahu bahwa semua persiapan untuk uji coba bom kimianya sudah selesai. Mereka tinggal mendatangi desanya untuk mengetahui bagaimana hasil eksperimen mereka. Bom itu, dirancang agar setelah diledakkan, gas sarin yang terdapat di dalamnya akan tersebar ke wilayah di sekitar desa dalam hitungan menit, dan siapapun yang menghirupnya akan mati. Jika uji coba ini berhasil, dia memprediksi dunia akan tunduk kepada mereka. Di desa tempat uji coba, para warga sedang berkumpul untuk menentang perlakuan Black Max. Pasukan khusus juga telah sampai di sana dengan penyamaran. Mereka juga bergerak dalam 3 tim sedangkan Black Max mulai bergerak ke dalam desa. Briscoe pun menyuruh anggotanya untuk tetap mengawasi. Kita diperlihatkan pemimpin Black Max menyandra kepala desa, untuk menakuti warga lalu berceramah tentang arti kepemimpinannya. أنا هنا لأنقذكم لأحميكم. قادة بلادنا بيتحكمون بكل شيء في حياتنا. سرقة ثرواتنا. قتل عوائلنا. أقوى وأحسن وحر. مجدوني. Sementara Galina telah berada di atas bangunan bersiap membunuh pemimpin Black Max, tapi dia ketahuan. Tiba-tiba, pemimpin Black Max mengaktifkan bomnya, dan membunuh kepala desa. Seketika baku tembak antara pasukan khusus dan Black Max pun pecah. Dari markas, Briscoe memprioritaskan untuk menjinakkan bomnya. Lalu di saat itu juga, Jack tertembak namun masih bisa berdiri. Dia adalah orang yang ditugaskan untuk menjinakkan bomnya, sementara Rapp dan James bertugas mengevakuasi warga. Akhirnya mereka berhasil melumpuhkan para teroris, namun bom masih aktif dan Jack tak mampu menggerakkan tangannya. Dengan sisa waktu kurang dari 1 menit, Jack memandu Rapp dan Galina untuk menjinakkan bomnya. 20 seconds. Oh shit! The wires attached to the detonator. Akhirnya setelah memotong kabel berwarna hijau, bom pun bisa dijinakkan tepat saat tersisa 1 detik. Dan setelah menyelesaikan misi, mereka kembali ke markas tanpa membawa Daniel yang tidak terlihat di desa. Ternyata Daniel masih disekap dan sedang disiksa oleh pemimpin Black Max. Singkat cerita Briscoe mendapatkan video penyiksaan Daniel dari internet CIA dan menunjukkannya pada pasukan khusus agar mereka tahu bahwa Daniel masih hidup, dan para anggota pun dengan semangat ingin menyelamatkan Daniel. Begitu juga gue, pengen selamatin Daniel. Tamat. Ending yang mendanielkan.